Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Ismail Mutoris, NIM 115200003 akan membawakan materi presentasi dengan tema berperilaku terhadap sesama. Cakupan materi: yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian akhlak, yang ketiga macam akhlak, yang keempat macam akhlakul karimah, yang kelima manfaat berakhlak terpuji, dan yang keenam daftar pustaka. Pendahuluan: manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya ia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosialnya, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial antar sesama dengan baik adalah adanya akhlak. Pengertian akhlak itu sendiri: akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Macam-macam akhlak. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Adapun definisinya sebagai berikut. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, baik yang langsung terhadap Allah dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan melaksanakan hubungan yang baik terhadap sesama. Yang kedua, akhlakul majmumah merupakan lawan kata dari akhlakul karimah, yaitu mempunyai arti akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang buruk. Berikut macam akhlakul karimah yang menunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada husnuzon. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sejatinya manusia yang beriman harus menjauhi banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, terlebih jika prasangkanya itu adalah dalam suatu prasangka yang buruk. Prasangka yang baik akan menimbulkan kesan yang baik sehingga terciptalah rasa saling menghormati, untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis. Dalam prasangka yang baik pun akan menimbulkan perasaan nyaman serta ketenangan karena pikiran kita tidak dipenuhi oleh hawa-hawa buruk. Yang kedua ada tasamu. Tasamu yang dalam artian tengah rasa pun merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang harus senantiasa dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tasamu juga berarti toleransi, yang mana adanya penanaman sikap menghargai orang lain, baik pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal yang lain. Dasar dari toleransi adalah rasa kasih sayang, di mana dari kasih sayang itu muncullah suatu ikatan yang tak lain adalah ikatan persaudaraan atau ukhuwah. Dalam salah satu hadis mengatakan, perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mengasihi itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ada tawadu. Tawadu yang tak lain adalah rendah hati kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk akhlak terpuji, di mana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Sifat tawadu menghasilkan atau menimbulkan rasa persamaan yang mana nantinya menuju pada keadilan juga rasa saling menghargai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri sehingga salah seorang dari kalian tidak saling membanggakan dan tidak saling mendalami yang lain." Hadis riwayat Muslim. Bagi orang mukmin, sikap tenggang rasa atas dasar saling mengasihi itu perlu karena sejatinya semua manusia
semua orang mukmin adalah saudara. Yang keempat ada ta'awun, adalah berbuat baik di mana adanya tindakan saling tolong-menolong antara seseorang kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana orang yang melakukan kebaikan itu akan diberikan balasannya. Walaupun sekecil apapun bentuk kebaikan tersebut, ta'awun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Tidak ada batasan untuk seseorang melakukan kebaikan dan saling menolong, asalkan dalam konteks kebaikan. Berbeda halnya dengan tolong-menolong dalam keburukan. Sejatinya, tolong-menolong itu adalah perbuatan baik, maka konteks aplikasinya pun harus direalisasikan dalam bentuk kebaikan pula, sebagaimana dijelaskan dalam penggalan ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Kemudian hikmah berakhlak terpuji. Yang pertama, berat timbangannya di hari kiamat. Dekat pertolongan Allah terhadap orang-orang yang berakhlak mulia, menjadikan kehidupan bermasyarakat yang tentram. Orang lain akan memperlakukan kita dengan baik. Yang terakhir, hati menjadi tenang dan lapang. Sekian penyampaian materi pada PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.